Jaringan Berita Nasional. Terima kasih. Kita akan lanjutkan kembali pendengar untuk membahas mengenai RUU Kesehatan. Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga sudah menyampaikan ada sejumlah anggapan miring di masyarakat ini terkait RUU Kesehatan ini. Dan menurut Menkes, RUU Kesehatan ini poin-poin yang direvisi begitu yang masuk dalam RUU ini dilakukan demi kepentingan masyarakat luas dan bukan semata-mata keuntungan untuk pihak-pihak tertentu. Namun ada yang disoroti tadi Pak Iskandar Sitorus dari LBH Kesehatan, ini masih belum komprehensif RUU yang pasal-pasalnya direvisi ini ya, belum mengatur tentang kepentingan pasien seperti obat-obatan begitu dan juga masih parsial begitu. Nah, kita akan lanjutkan kembali. Pak Iskandar Sitorus masih bersama kami? Ya, Mbak. Ya. Baik, di ujung telepon yang lain kita juga sudah tersambung bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI Pak Rahmat Handoyo. Selamat siang Pak Rahmat. Selamat siang Mbak Luna. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Rahmat. Siang Pak Sitorus. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Rahmat. Baik. Pak Rahmat, tadi izin kita sudah berbincang dengan Pak Iskandar Sitorus dari LBH Kesehatan ya, menyoroti mengenai RUU Kesehatan ini. Beliau juga sempat menyinggung mengenai masih parsial begitu dari RUU yang ada ini, belum menyeluruh berkaitan dengan kepentingan pasien. Apa tanggapannya Pak Rahmat dari DPR? Saya kira semangat yang disampaikan bahwa mengapa RUU Kesehatan ini perlu disempurnakan, pasti ada yang perlu perbaikan, ada yang perlu penyempurnaan. Kenapa kami membuat parlemen untuk membuat inisiasi itu? Karena suara masyarakat, suara rakyat, banyak isu ya di sini ya, baik masalah suara rakyat yang bentuk kesedihan hati ya, bentuk ketidakadilan ya, sistem kesehatan yang saat ini, yang Indonesia itu luas, tidak hanya di Jawa dan pulau kota-kota besar, tapi seluruhnya berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, baik itu pelayanan kesehatan dari sisi medis, baik dari pelayanan kesehatan dari sisi dokter gitu ya. Nah, itu yang kita rasakan adalah salah satunya adalah ketika rakyat kita yang jauh di sana, nggak usah jauh-jauh Mbak Luna, di pulau atau di Ambon lah, itu yang termasuk kota di luar Pulau Jawa yang termasuk besar ya, ketika ada serangan jantung saja untuk operasi, kemudian untuk sebatas pasang ring aja tidak bisa, harus dirujuk kepada Makassar yang paling dekat. Sedangkan namanya serangan jantung itu kan juga harus memerlukan suatu langkah cepat dan tindakan cepat. Ya sehingga keburu mati, keburu meninggal dunia itu loh. Nah, untuk itu adalah salah satu bentuk-bentuk yang harus kita selesaikan, yaitu dalam rangka untuk memperbanyak dokter spesialis itu. Yang kedua, bentuk kendalian yang lain adalah bahwa dokter ini kita kekurangan. Sudah kekurangan dokter umum maupun dokter spesialis, penyebarannya pun juga tidak merata. Salah satunya adalah dokter spesialis. Dokter spesialis itu hanya menumpuk ada di Pulau Jawa dan kota-kota besar. Sedangkan pulau-pulau terpencil, pulau-pulau luar Pulau Jawa itu juga berhak mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan gitu loh. Nah, saya kira ini adalah bentuk-bentuk ketidakadilan yang harus dijawab, harus diselesaikan, dan harus disempurnakan dalam rangka untuk sistem kesehatan yang lebih baik. Betul, kalau ternyata dari masyarakat, terutama dari Pak Sitorus menyampaikan bahwa ada bentuk parsial. Ya, ini adalah bentuk proses penyempurnaan masih panjang. Sekarang dari parlemen sudah selesai. Penyusunan RUU itu kan ada dua ya, 5 pintu dari DPR dan pintu dari pemerintah. Sedangkan pintu pemerintah DPR sudah selesai. Nah, sekarang bola di tangan pemerintah. Nah, apa yang disampaikan tadi, pembicara untuk menyempurnakan, perbaikan, masih ada hal-hal pokok yang belum dimasukkan dalam RUU, inilah nanti masuk di dalam ranah pemerintah untuk menampung gitu. Pembahasan dengan DPR untuk menyusun DPR menjadi undang-undang masih sangat panjang. Sekarang ini dari parlemen sudah selesai, kita sampaikan kepada Presiden, kemudian Presiden dalam hal ini melalui timnya, baik Menteri Kesehatan maupun tim kementerian yang lain yang ditunjuk oleh Presiden, menyusun dari apa yang sudah dibuat oleh DPR, kemudian sandingannya seperti apa. Jadi ini masih potensi untuk perbaikan, potensi untuk membedah, potensi untuk merubah struktur, itu masih sangat mungkin versi pemerintah. Nah, setelah pemerintah selesai, baru nanti kita dibawa kepada parlemen untuk disandingkan, dibahas bersama-sama mana yang belum sinergi, mana yang belum dimasukkan. Inilah waktunya. Jadi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat ya, sekarang masih banyak waktu, banyak momentum untuk
sampaikan kepada pemerintah untuk dirumuskan, untuk ditulis di dalam bentuk pasal-pasal, untuk jadikan satu pasal rumusan undang-undang versi pemerintah, baru nanti akan disandingkan. Jadi artinya Mbak Luna, bahwa masih ada kesempatan yang luas. Salah kalau ada yang mengatakan bahwa itu tergesa-gesa, terburu-buru. Nah, ini kita libatkan waktu di parlemen saja ada lebih dari 25 organisasi ya, baik perorangan maupun organisasi profesi maupun organisasi yang lain, termasuk yang membidangi hukum yang ada keperpihakan atau ada yang kepedulian terhadap kesehatan. Jadi saya kira di parlemen sudah, tinggal nanti yang masih ternyata ketika masuk ke parlemen ada yang tidak masuk, ya silakan berkoordinasi, silakan untuk menyampaikan secara resmi kepada pemerintah untuk dimajukan usulannya begitu. Jadi artinya saya tepis dengan keras bahwa ini adalah ada motif tertentu. Tidak ada, motifnya adalah bentuk untuk menjawab ketidakadilan yang ada kesehatan di Indonesia. Tidak ada bahwa ini ada melangkah untuk perbaikan sistem kesehatan yang ada di Indonesia. Saya kira begitu Mbak Luna. Baik, RUU ini orientasinya adalah pemenuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pak Iskandar Sitorus, ada tanggapan dari apa yang disampaikan Pak Rahmat tadi? Ya, terima kasih Mbak Luna. Terima kasih Pak Rahmat. Ini bukan masalah menuding dan lain-lain ya, tetapi seperti sudah kami buka dengan kalimat tadi, ini momentum besar ketika dalihnya adalah mengacu pada Omnibus Law, Undang-Undang Sapu Jagat. Yang aneh adalah ketika bicara sistem kesehatan, tetapi dia tidak secara inheren mengatur keseluruhan. Justru yang dikumandangkan saat ini oleh berbagai profesi dan segelintir kelompok adalah seperti di dalam bidang cawe-cawe yang cari makan, cari hidup. Sementara sektor-sektor yang linear itu prinsip terkait sistem itu tidak terlihat. Jadi mumpung ada Pak Rahmat dalam wawancara kita ini, kami ingin mendorong bahwa jika ini memang ingin memperbaiki sistem, maka pembicaranya tidak sekedar atau sebatas yang sudah diinisiasi oleh DPR yang sekarang sedang didiskusikan oleh pemerintah. Kami menyampaikan seperti tadi Mbak Luna, ini harus mengatur tentang bagaimana sistem kesehatan di dalamnya terdiri dari pasien, terdiri dari dokter, tenaga kesehatan lain, obat, non-obat, alat, termasuk pembiayaan, serta hal-hal baru dalam sektor kesehatan seperti wabah yang akan terjadi mungkin 100 tahun ke depan dan lain-lain halnya. Diatur juga dengan ketat tentang mudahnya profesi itu untuk tumbuh. Jangan seperti sekarang ada monopoli atas profesi. Lalu kita harus lihat juga dipantangkan, diharamkan negara memberikan lisensi terhadap profesi. Ini yang dilihat oleh profesi yang lain adalah ketika negara hendak cawe-cawe di situ. Kita contoh seperti ikatan advokat, mereka biarkan sendiri, biarkan mereka bersaing. Nah, tinggal nanti negara mengassessment bagaimana terjadi kualitas yang terjaga. Kalau sekarang coba Mbak Luna, itu dilakukan assessment terus terhadap dokter. Padahal profesi lain, sekali jadi tentara ya tentara, sekali jadi polisi ya polisi, sekali jadi guru ya guru, sekali jadi penyiar ya penyiar, sekali jadi dokter hendaknya tetap menjadi dokter. Ini kan seperti ada palang-palang yang digunakan untuk price tertentu, itu yang dikumandangkan. Tapi melalui Pak Rahmat kami berharap insya Allah bahwa Pak Rahmat bisa mendorong, mengedepankan, mumpung undang-undangnya ada, diambil semua yang kami sebut tadi Mbak Luna. Undang-undang tentang obat keras itu, undang-undang tentang praktik kedokteran, undang-undang tentang kesehatan, undang-undang tentang tenaga kesehatan, dilebur menjadi satu, ditambah dengan persoalan pembiayaan kesehatan, ditambah dengan apa itu obat tradisional, ditambah dengan pengobatan alternatif. Itu adalah khasanah kekayaan bangsa kita. Kita bisa tahu kemarin Mbak Luna, ketika COVID menyerang Indonesia, rakyat banyak percaya penggunaan obat-obat atau ramuan-ramuan tradisional. Dan itu membuat serta negara ikut mendorongnya. Sayang kalau momentum kondisi itu tidak diakomodir pada undang-undang yang sedang digarap, sedang digodok oleh DPR dan pemerintah. Jadi Pak Rahmat, kami bukan mengatakan ini tidak baik, ini malah sangat baik. Tetapi momentum sangat baik ini akan kita akan membuat kita kecewa ketika tidak semua sektor dirangkum dalam RUU Kesehatan Omnibus Law ini.
Harapan kita hanya di situ, Mbak Luna, Pak Rahmat. Baik, Pak Iskandar Sitorus, terima kasih untuk perbincangannya. Nanti saya masih berikan kesempatan Pak Rahmat di segmen berikutnya untuk memberikan tanggapan. Terima kasih, ya. Mbak Luna. Terima kasih, Pak Rahmat. Terima kasih pendengar. Sama-sama, Pak Iskandar. Ditahan dulu Pak Rahmat Handoyo, kita harus break. Ada informasi sekilas yang akan kami hadirkan untuk pendengar Pro 3. Kilas Berita. Jaringan Berita Nasional. Wawancara sudut dengar parlemen. Informasi seputar aktivitas anggota parlemen, legislasi, dinamika pengawasan, dan perubahan anggaran. Ya tentu karena ini baru ya, dan posisi DPR itu penting sekali dalam konteks pembangunan bangsa ke depan ya. Omnibus Law ini merupakan canangan presiden ya. Hal seperti ini mungkin kita harus prioritaskan dulu karena ketika dia sudah dicanangkan oleh presiden sebagai kepala negara, ini dinilai seperti suatu undang-undang atau rancangan undang-undang yang nantinya akan memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi. Kami hadirkan setiap hari Kamis pukul 14.15 sampai dengan 14.45 menit waktu Indonesia Barat. Indonesia akan ekspor padi beras ke Cina 2 juta ton. Betul kan? Permintaan Cina 2 juta ton. Tadi Anda bilang permintaannya 2,5, sekarang 2 juta. Gimana Anda ini ngomong? Wawancara sudut dengar parlemen kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hanya di Pro 3. Jaringan Berita Nasional. Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali masih bersama kami anggota Komisi 9 DPR RI Pak Rahmat Handoyo. Pak Rahmat. Ya, Halo. Mbak Luna. Ya. Tadi Pak Iskandar Sitorus juga ikut menyoroti mengenai izin atau lisensi terhadap profesi dokter yang diambil alih oleh pemerintah. Apa tanggapannya Pak Rahmat? Ya, saya kira sebelum ke situ ya, saya sependapat dengan masukan dari Pak Iskandar ya, itu sangat baik ya. Artinya memang dari hulu sampai hilir, baik dari pasien, dari obat-obatan, dan dari infrastruktur, itu memang harus disempurnakan lagi proses pembahasannya. Saya kira masukan dari Pak Iskandar nanti kita dorong untuk disampaikan kepada pemerintah. Jadi mohon berkenan untuk bisa mana-mana yang belum masuk di versinya parlemen, usulan parlemen, kemudian dimasukkan kepada pemerintah. Nah, terkait dengan usulan penyempurnaan terhadap lembaga profesi, saya kira profesi itu penting, sangat dibutuhkan menjadi mitra pemerintah. Tetapi harus kita dudukkan mana yang menjadi tugas pokok dan fungsinya profesi itu, mana yang menjadi pemerintah, bukan ranahnya pemerintah kemudian menjadi tugasnya profesi. Nah, sekarang ini kan powerfulnya yang ada di profesi ya, baik dari hulu sampai hilir, dari proses membuka pendidikan, baik membuka untuk rekomendasi untuk izin praktek, mengharuskan, kemudian ya hulu sampai hilir profesi sangat berperan penting, sangat tanda petik banyak menyampaikan bahwa terlalu monopoli, terlalu sentralistik gitu ya, sehingga ini sesuatu yang berpotensi disalahgunakan. Ya, itu berpotensi ya, dengan adanya powerful manapun organisasi di dalam memiliki powerful yang luar biasa itu sangat memungkinkan dipotensi untuk dipenyalahgunaan. Nah, untuk menghindarkan hal seperti itu ya kita samakan dengan profesi-profesi kedokteran maupun profesi kesehatan yang lain di negara-negara yang lain. Di negara lain saya kira juga mengurusi bagaimana itu persatuan yang profesi, bagaimana kesejahteraan profesi, bukan masuk di dalam wilayah yang menjadi tugas pemenangnya pemerintah, sehingga terjadi yang kerancuan gitu loh, sehingga terjadi suatu yang
Kalau kita menyampaikan di profesi, tanya anggota profesi apakah itu sudah betul, ya kita sampaikan apa adanya gitu loh. Makanya dengan adanya penyempurnaan itu kita dudukkan kembali bahwa profesi itu sesuai dengan tugas pokok fungsinya memang mengurusi anggota, bukan mengurusi wewenang yang menjadi wewenang pemerintah. Nah, terkait itu apakah itu tunggal atau tidak, ya itu serahkan sepenuhnya kepada masing-masing profesi gitu loh. Pemerintah dengan tidak punya berwenang gitu loh. Kalau namanya Undang-Undang Dasar kan juga memberikan amanah bahwa setiap warga negara berhak berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat gitu kan. Nah, kalau kita ganggang kan juga itu melanggar ketentuan konstitusi kita. Nah, kaitannya apakah itu tunggal boleh, Pak, baik, masalah organisasi tunggal, organisasi, tapi serahkan sepenuhnya kepada mereka. Yang tunggal itu bagaimana, itu serahkan kepada masing-masing lembaga nakes kita gitu loh, yang tergabung di dalam profesi mereka itu gitu. Jadi saya kira ya kita serahkan sepenuhnya kepada masing-masing profesi untuk seperti apa, tetapi paling tidak kita dudukkan tugas pokok wewenang profesi itu seperti negara-negara lain. Ya kalau tunggal setuju saya, tapi kalau masalah tunggal tidaknya ya serahkan pada lembaga profesi masing-masing gitu ya. Nah, kaitannya dengan tugas pokok dan fungsinya kita dorong agar tidak bertabrakan, tidak redundant, dan tidak mengambil alih yang menjadi tugas wewenang dari pemerintah. Nah, selama ini kan wewenang pemerintah kan ketika ada terjadi persoalan di tenaga kesehatan, pemerintah kan tidak bisa apa-apa gitu ya. Itu kan wewenangnya, undang-undangnya kan mengatakan bahwa itu ada pasal-pasal yang mengatur begitu powerfulnya lembaga profesi di bidang kesehatan. Saya kira artinya memang begini, proses penyempurnaan profesi itu hanya bagian kecil, sekali lagi Mbak Luna, bahwa menyoal masalah undang-undang terkait kesehatan ini, soal isu keprofesian hanya masalah kecil dari begitu besar masalah sistem kesehatan kita ini. Jangan serta-merta bahwa ini menjadi ganjalan psikologis untuk proses penyempurnaan undang-undang kesehatan. Justru undang-undang kesehatan ini yang begitu banyak pasal-pasal yang harus kita sempurnakan, itu adalah Pandora yang harus kita buka, kemudian kita sempurnakan. Siapa yang untung? Saya kira juga masyarakat dan rakyat kita sendiri, begitu Mbak Luna. Baik, Pak Rahmat, terima kasih untuk perbincangannya. Sayang sekali waktu kita juga sudah habis, terbatas sekali. Kita mungkin bisa diskusi di lain kesempatan. Selamat siang, sukses selalu Pak Rahmat. Baik, terima kasih, salam sehat selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo.